Oke Bu Era, tadi kita udah bicara motivasi, udah bicara juga why, kenapa kok suka nulis gitu kan. Pasti teman-teman juga penasaran dong, emang ada nggak sih kendala gitu kan, kendala jadi karya seperti itu gimana, apa saja gitu? Hampir dipastikan semua karya itu pasti punya kendala ya. Kita mau menciptakan sesuatu pasti ada kendalanya. Kembali lagi kayak kita tadi masak, kita mau bikin apa, bumbu kurang, ada aja gitu yang kurangnya. Nah sama, ini juga memang nggak semudah yang dibayangkan. Tapi karena ini sudah menjadi pilihan, yang mau tidak mau, kendala apapun kayak ya udah pokoknya harus jadi, harus deal, harus bisa, harus terbit gitu. Kendalanya apa? Banyak kendalanya. Terus kalau misalkan ada yang bertanya juga, Bu itu modalnya gimana gitu. Jadi di sini juga teman-teman perlu tahu ya bahwa dalam kita misalkan kita punya keinginan. Saya juga ibu rumah tangga ya, saya ibu rumah tangga yang pengen punya ini, pengen punya itu. Nah kalau dulu kan mikirnya saya nggak punya modal, saya nggak punya apa-apa gitu. Padahal modal utama itu sebetulnya bukan uang. Uang itu penting memang, tapi bukan yang utama. Kenapa? Coba bayangkan aja, kita misalkan taruhlah, aku kasih modal kamu, coba dengan modal ini buat sebuah karya. Belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Atau buat sesuatu dengan modal ini, kita nggak siap gitu kayak ngapain? Yang ada duit itu habis, modal itu akan habis. Tapi yang pertama apa? Kemauan. Yang pertama apa? Ide. Ide yang bukan hanya sekedar ide, dan kita mengejar. Kalau dalam bahasa zaman sekarang tuh kepantasan, memantaskan diri itu betul. Saya ngerasain bahwa ya kita tuh harus memantaskan diri. Kalau kita pengen jadi penulisnya jangan dulu aku nggak punya modal nih. Nanti jadi penulis kalau udah punya modal. Nanti mau punya usaha habis punya modal. Enggak. Mulainya dari saat ini. Mulainya dari yang paling mungkin kita bisa lakukan gitu. Oke, aku bisa nulisnya 1 halaman deh, atau misalkan pokoknya ditulis deh, yang mau di WA kayak mau di kertas deh, aku pokoknya mau terus menulis, melatih. Nanti ketika ada kesempatan kita akan bisa mewujudkannya. Jadi kendalanya apa ya? Banyak. Kendalanya banyak sekali. Belum misalkan kita juga kayak misalkan saya ini kan penerbit kemana ya, terus bingung atau mau ngapain ya. Dan alhamdulillahnya ketika kita punya keinginan kuat, pasti nanti Allah akan menolong dengan jalan yang tidak kita sangka-sangka. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang membantu terwujudnya impian kita. Itu kan kayak kebetulan. Jadi kamu enak banget kebetulan kalau kamu ketemu, sebenarnya bener ya, kita harus yakin bahwa ya nggak ada tuh yang namanya istilahnya kebetulan. Jadi selalu yakin aja, asal kuat niat kita, asal tekad kita bulat, terus kita benar bersungguh-sungguh mengejar apa yang menjadi impian kita, nanti Allah temuin kok sama orang-orang yang bisa mewujudkan impian itu. Kayak kok bisa ya, kok bisa sih, kayak keajaiban aja. Padahal itu adalah Allah tuh kan pasti akan mengabulkan apa yang sering kita minta, apa yang menjadi harapan-harapan kita yang sering kita pikirkan nanti akan mewujudnya. Dan alhamdulillah saya juga dipertemukan gitu dengan teman profesional coach yang bisa mengarahkannya kayaknya gini deh. Jadi ada step-step yang harus dilalui. Jadi kendala itu kayak yang tadinya kayaknya nggak mungkin deh, nggak bisa deh, aku nggak ada ini deh, padahal sesungguhnya modal aku ada. Jadi seperti diurai ya, benar. Nah, seperti jadi kita kayaknya sulit banget untuk mencapai itu. Aduh, Tena lucu juga ya. Bantu sok tulis di meja bangku sekolah. Berarti jangan dulu dijudge bakalan mau jadi anaknya bisa jadi penulis. Tapi sebenarnya jangan ditiru juga ya. Kenapa? Kan kalau dulu itu nggak ada media untuk kita penuangan tulisan, nggak ada tuh namanya status, nggak ada tuh namanya untuk eksis itu kan, nggak ada sosial media kan boleh. Iya, kalau dulu kan ya cuma diary gitu kan, terus tulis kesan pesan gitu kan. Ditulisin sama teman sampai betul itu buku kan, sampai lecek gitu. Ya itu. Tapi ya kalau sekarang kan justru peluang untuk mengembangkan tulisan itu banyak sekali.
Jadi banyak medianya, termasuk di status Iya. WA aja kan orang bisa nulis. Jadi kayak saya suka lihat, Bu, saya tuh sebenarnya pengen nulis loh. Pernah ada yang ngobrol gitu ya, pengen banget nulis tapi saya nggak bisa nulis. Pas saya lihat, kata saya, Ibu nggak bisa nulis gimana? Saya lihat status ibu tuh selalu panjang tulisannya, curhatan. Nah itu kenapa curhatan yang nggak dibukuin aja? Tapi kan nanti itu kan nggak bermanfaat di kurang ini. Ya coba berarti kan, oh bagaimana caranya biar ini bermanfaat nih gitu kan. Tinggal dikembangkan. Tapi intinya kan sudah dapet bahwa saya bisa nulis ya. Selama bisa baca, bisa nulis dan bisa ngetik, bisa jadi penulis kalau mau. Kalau itu adalah pilihannya gitu. Nah, tapi kan kita nggak bisa maksa semua orang untuk jadi penulis. Kan kita juga ada bakat tersendiri, ada minat tersendiri gitu. Jadi it's okay, ini hanya bagi yang mau pengen penulis juga, pengen menginspirasi lewat tulisan bisa gitu. Tapi jadi penasaran juga sebenarnya motivasi utamanya pengen jadi penulis itu apa? Nah, kalau motivasi mungkin banyak ya, yang melatar belakangi kenapa sih saya tuh pengen banget punya buku gitu. Dari dulu tuh pengen ada satu karya gitu yang bisa menyemangati diri saya, yang ya bersyukur-syukur nanti bisa menyemangati, bisa lebih luas lagi gitu, bukan hanya diri saya tapi anak-anak saya, terus teman-teman semuanya gitu. Kenapa? Karena seperti halnya saya juga seneng baca buku, terus kata-kata itu kayaknya membekas di di pikiran. Terus kita, oh iya ya benar ya, ternyata pikiran kita tuh bisa loh kita nggak segini-gini terus, makanya itu bisa mengubah hidup dengan cara berpikir kita melalui kita sering baca, sering belajar. Nah akhirnya saya juga kayaknya, kok saya suka termotivasi ya kalau ada buku-buku yang bagus. Saya stabilo, saya kadang kalau buku saya, kalau misalkan teman-teman pinjam buku saya, nggak ada tuh buku yang bersih, pasti aja ada coretan, stabilo, atau misalkan pakai pensil digambarin kan, dibuletin kan, karena kayak ini loh poin pentingnya, ini loh, jadi nggak bisa saya tuh buku tuh bersih gitu. Jadi kayaknya saya termotivasi deh, pengen deh punya karya yang sebetulnya karya itu buat saya sendiri deh, buat dibaca-baca, kadang tersimpan cuma di laptop gitu loh, tulisan-tulisan yang tercecer di mana-mana. Kenapa nggak coba saya bikin buku ya? Jadi sewaktu-waktu ketika saya juga lagi down, saya bisa baca buku saya sendiri. Teman-teman saya juga ternyata baca juga gitu. Jadi ada sesuatu kayak kita kayak punya sahabat, bisa ngobrol, saling sharing, enak kan? Oh iya ya, makasih ya gitu. Udah diingetin, kan senang banget kan kalau kita ada sahabat. Tapi kan nggak mungkin kita ada sahabat 24 jam. Iya betul, ada terus nggak mungkin. Nah, terus siapa yang bisa memotivasi diri saya kalau bukan saya sendiri, benar nggak? Kita nggak bisa berharap ke orang lain untuk motivasi saya dong, nggak bisa. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kita. Oh iya, saya yang harus bisa memotivasi diri saya. Caranya gimana? Ya udah, saya tinggal baca-baca buku, tinggal membuka apa yang bisa membangkitkan semangat saya lagi. Salah satunya adalah dengan membaca tulisan-tulisan yang positif. Yang saya rasakan. Berarti intinya memang ingin berbagi lah ya gitu. Betul. Ya, berbagi. Ya mudah-mudahan sih banyak orang yang terinspirasi ya. Ya, jadi bermanfaat ke banyak orang. Betul. Sip. Karena kita lanjutkan sebentar, tapi saya mau ada sesuatu dulu. Tadi kita udah bicara kendala, bicara motivasi, dan yang melatar belakangannya. Sekarang, apalagi sekarang Tiana udah masih 4 buku, udah menelurkan 4 buku gitu kan. Apa sih sebetulnya rencana ke depannya selain? Oke, kalau rencana sebenarnya banyak banget ya. Apalagi kita sudah berhasil mencapai satu step, kayaknya pengen naik lagi, ya itulah manusia ya gitu. Jadi kita bukannya tidak berpuas diri, tapi memang apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan gitu. Pencapaian apa lagi yang bisa kita capai gitu. Sebenarnya kita mampu, ternyata saya berhasil ya mencapai titik tertentu, dan pasti kita akan bisa berhasil di level berikutnya. Tapi itu dijadikan motivasi aja, ternyata segala sesuatu yang tidak mungkin itu akan mungkin. Nah bisa, apapun latar belakangnya, saya juga seorang ibu rumah tangga gitu. Tidak menghalangi itu. Betul, tidak menghalangi itu. Dan kalau bertanya apa impian selanjutnya,
karena saking banyaknya mungkin nggak saya explore semua ya. Tapi pengen banget nanti menelurkan buku lagi. Karena apa? Walaupun sudah ada 4 buku, saya tidak berpuas diri bahwa oh ini kayaknya udah oke, saya syukuri gitu. Tapi tidak menjadikan saya berhenti di sini gitu. Iya. Justru dari cambuk lagi ya. Iya, justru dari buku-buku yang sudah ada tuh kayaknya oh iya, saya kayaknya harus ditingkatkan dalam sisi ininya deh. Jadi ada kayak pengen memperbaiki yang sudah, ingin lebih baik lagi, ingin lebih baik lagi kayak gitu. Terus berharapnya dalam waktu dekat ingin menelurkan buku lagi. Ini kan kalau kemarin di penerbit India, kayaknya nanti ke penerbit besar, ke penerbit mayor, itu sih lah ya yang pengennya nanti bisa terrealisasi di 2021 ini juga. Amin. Harapnya nggak jadi 2021 sih itu. Tapi konsepnya insya Allah udah dapet gitu. Oh kayaknya saya bahas ini deh. Tapi masih rahasia ya. Untuk judulnya, untuk temanya nggak jauh-jauh dari pengembangan diri, motivasi gitu. dari motivasi bahwa kita tuh bisa gitu. Seperti halnya saya bisa, maka teman-teman di rumah apapun profesinya, saya hanya ibu rumah tangga. Justru karena kita ibu rumah tangga, kita punya banyak waktu di rumah, kita punya banyak waktu untuk belajar. Jadi itu justru alasan kuat kita. Alasan kuat kita karena justru karena saya sebagai ibu rumah tangga, saya punya banyak kesempatan buat belajar. Saya punya banyak kesempatan di rumah membersamai anak sambil mengembangkan apa sih potensi kita. Nah itu mungkin ketika saya bekerja dulu nggak kepikiran tuh menulis atau apa ya, saya pengen apa ya, karena saya fokus ke pekerjaan kan. Dari pekerjaan satu beres kita fokus ke kerjaan lain, belum kita nyampe di rumah gitu kan. Kita saya kayak nggak punya waktu buat merenungkan apa sih sebenarnya yang saya inginkan. Nah, kayaknya nggak ada waktu karena sibuk terus kan. Iya benar. Tapi kesempatan loh ya. Jadi jangan berkecil hati karena ibu rumah tangga. Tapi saya nggak berpendidikan. Justru kalau kita merasa kita kurang, oh saya kayaknya kurang ilmu, iya kan ada kesempatan buat belajar. Sekarang banyak ya. Nah, luar biasa. Betul. Ini di handphone apapun yang kita mau gali, cari ada semua gitu. Apapun yang hobi kita inginkan tuh, minat kita semua ada di YouTube. Kita mau memperbesar yang mana nih, skill kita yang begitu banyak tuh apa yang mau saya gali lebih luas lagi. Tinggal dicari. Sekarang nggak ada alasan buat nggak belajar, buat nggak meningkatkan kapasitas dan kualitas diri, nggak ada. Semuanya mungkin. Aku mau kasih lihat dulu buat teman-teman semua. Ini buku judulnya Berhenti Sesaat luar biasa. Penjualannya kenapa saya tahu, karena saya admin ya. Luar biasa maksudnya. Saya juga nggak menyangka ya, maksudnya ekspektasi apa sih, ternyata respon teman-teman juga banyak juga ya gitu, yang apa sih yang mau gitu kan, yang mau memiliki ini. Tapi buat teman-teman juga yang sebetulnya penasaran apa sih isi bukunya, boleh nanti hubungi saya atau langsung ke Bu Erna boleh gitu. Tenang aja. Bu Erna terakhir dong ya. Iya. Apa sih ada nggak yang mau disampaikan atau motivasi buat terutama ibu-ibu di rumah ya yang mungkin merasa terkadang berkecil hati atau misalnya sih lah orang mah tuh gitu kan, ngerasa ya minder, insecure itu loh ya gitu. Itu gimana tuh, ada nggak? Iya, pasti kita pernah mengalami satu titik ngerasa nggak berharga. Iya ada ya, merasa aduh saya kayaknya nggak punya apa-apa, aku mau orang apa sih, orang kecil gitu ya. Tuh gitu. Aku mah apa tuh, kayak gitu kan. Saya juga pernah ada di titik itu gitu. Jadi memang gimana caranya biar kita level diri kita meningkat, bukan kita untuk untuk membanggakan diri atau kita ingin menyombongkan, tidak, tapi bagaimana kualitas diri kita agar kita naik ke level yang lebih tinggi. Caranya mau tidak mau kita harus banyak belajar. Tidak ada cara lain. Kalau kita ingin sukses, kita ingin mencapai tujuan tertentu, kita harus belajar. Gak mungkin nih Bu Krisna sama suami ya, kan ini ada podcast, kemudian podcast atau tempatnya. Terus pokoknya ada channel YouTube dan lain-lain. Itu pasti tidak terlepas dari belajar, benar ya? Ngedit emang langsung jadi, ngedit ternyata butuh proses gitu. Dan itu enggak langsung seketika jadi YouTube, enggak gitu. Ada proses di sana ya. Begitupun juga
termasuk proses hidup saya, terus proses pembuatan buku ini. Pasti ada step-step yang harus kita selesaikan dan itu tidak terlepas dari belajar gimana caranya ya, gimana. Nah, pasti kita akan bertanya mencari orang yang lebih tahu dari kita. Terus sekarang kayak tadi kita bahas, kita kan karena ada channel YouTube begitu banyaknya, bahkan kita misalkan laptop tiba-tiba mati aja kita langsung nyari ke Google kan. Cari kenapa sih penyebabnya, gimana sih cara, ternyata bisa gitu. Jadi ilmu itu sekarang tuh kayak wow, benar-benar terhampar ya. Benar ada di genggaman kita. Tinggal kitanya aja, kita mau belajar, kita mau memilih itu atau tidak gitu. Jadi jangan patah semangat. Betul. Harus yakin dengan impian kita. Oh, saya kayaknya pengen ini. Dan jangan sedikit pun kita mengecilkan diri kita. Jangan sedikit pun kita merendahkan diri kita. Kadang kita suka, aku mah nggak bisa, aku itu orang yang nggak punya, aku nggak mampu. Kita terus mengeluarkan kata-kata yang nggak baik buat diri kita gitu. Kita stop ya. Iya. Akhirnya kan kita mendengarkan kata-kata kita sendiri. Bahkan mungkin ketika kita nggak ngomong, pikiran kita kan suka negatif tuh. Oh, kamu nggak bisa apa-apa. Nah, itu sering mematahkan diri kita. Itu mulai berhenti. Sekarang tuh saatnya berhenti menjudge diri nggak bisa. Pokoknya mengkerdilkan diri kita, jangan stop. Sekarang apa yang harus dikembangkan? Gimana caranya biar saya bisa? Caranya apa yang paling sederhana? Caranya adalah tadi berhenti untuk memaki, jelek diri sendiri. Justru saya bisa, saya pembelajar, saya pasti bisa sukses kayak orang lain. Atau bahkan teman-teman yang saya lakukan dulu, kalau misalkan saya ngerasa, aduh kayaknya saya ngerasa sendiri deh, saya ngerasa ada sesuatu yang pengen bangkit, tapi kadang kita nggak tahu caranya. Saya sering menuliskan apakah itu ayat Al-Quran, apakah itu hadis, ataukah itu quote-quote penyemangat. Saya tempel di kamar, di dinding saya. Jadi nggak apa-apa deh dinding mau kotor kayak mau nggak indah, nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting itu bermanfaat. Tulisan itu saya baca, saya lihat, kemudian saya ucapkan berkali-kali, jadi kayak self-talk positif buat saya, dan itu benar-benar bisa mengubah segalanya. Hal kecil kan? Kecil, tapi itu nggak kecil kalau kita terus-menerus bangun kepercayaan diri kita. Dengan apa? Ya, dari kita sendiri. Jangan menuntut orang lain, jangan menuntut lingkungan kita buat memperlakukan kita. Oh, hormati saya, oh cintai saya, enggak. Tapi semuanya ada di dalam diri kita. Jadi bagi teman-teman, jika ingin mencapai sesuatu, pencapaian apapun itu, dimulailah dari diri sendiri, dari belajar, dari berkata dan bersikap yang baik, karena dari kata-kata itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Nah, apa yang kita pikirkan, betul, apa yang kita pikirkan nanti akan terrealisasi melalui apa? Lisan kita jadi baik kan. Kalau kita berpikir yang baik, lisan kita jadi baik, perilaku kita jadi baik gitu. Jadi akan berimbas ke banyak aspek kehidupan. Berarti ini dari diri kita sendiri. Betul. Ya, iya. Masya Allah. Tidak terasa sudah di penghujung. Terima kasih banyak Bu Eno sudah hadir di sini. Iya, sama-sama. Sudah singgah di di podcast kami. Jangan kapok kalau suatu saat aku undang lagi. Insya Allah nggak akan kapok. Mungkin nanti nextnya sih kalau ada di sini lagi buku solo saya Dan buat teman-teman kita yang nonton channel ini ya, satu mungkin kalau punya impian, jangan mengecilkan impian kita. Kita pasti bisa mewujudkan impian itu. Selama apa? Selama kita mau dan punya tekad untuk mewujudkannya. Luar biasa. Sukses terus ya. Amin. Thank you NF viewer. Sekian dulu hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ditunggu ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.